Tapi yang jelas, kami tidak akan diam. Kasus ini akan kami tetap perjuangkan demi untuk para korban-korban ini. Ya, jadi saya berharap kalau admin yang beretika baik, datanglah kita rapat menjelaskan sejauh mana dia bisa bekerja. Kalau dia beretika baik, jangan lari. Lebih baik dia itu artinya rapat. Sore kawan-kawan senasib dan seperjuangan korban daripada Mak Ai. Sore hari ini saya berkunjung kepada Bapak pengacara kita yang mengawal kasus Mak Ai ini di Mabes Polri. Saya mendatangi beliau untuk menanyakan kelanjutan daripada kasus ini. Beliau adalah ketua Peradi se-Jakarta Utara yang membawai 1.600 pengacara di Jakarta Utara. Ayo kita sapa langsung Pak Sabar Ompo Sungguh, sarjana hukum, master hukum yang mengawal kasus Mak Ai ini dalam pelaporan di Mabes Polri tanggal 25 kemarin. Selamat sore Pak Sabar. Baik, selamat sore Bung Alex. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Ya, kita juga berdoa supaya kita semua sehat. Kita di sini sudah mengikuti protokol ya. Saya juga sudah di PCR, antigen dan negatif. Jadi tetap kita mengikuti prokes ya. Begini Pak, banyak yang komen ini di YouTube saya, Mas Alex Channel ini menanyakan kelanjutan daripada kasus ini. Bagaimana? Sejak tanggal 25 Oktober kemarin kita membuat LP di Mabes Polri. Sampai sekarang masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dan yang lain-lain. Untuk itu kita berharap kasus ini sesegera dilakukan, artinya penyidikannya maupun dilakukan segera penangkapan penahanan terhadap pelaku-pelakunya dan untuk penyitaan aset-aset selanjutnya. Dan saya berharap pelaku-pelaku itu jangan hanya tingkat atas gitu, tapi semua jaringan-jaringan yang terlibat, termasuk admin-adminnya Pak ya? Ya termasuk admin-adminnya semua yang diduga untuk kerjasama semua yang merugikan klien saya ini. Dan saya berharap kita itu lebih kompak dan lebih banyak lagi untuk merapat agar artinya lebih gampang untuk kita klarifikasi maupun kita inventarisir semua kerugian-kerugian pada mereka yang nantinya menentukan juga untuk pembagian secara profesional hasil yang dilakukan oleh aset-aset yang dilakukan oleh penyitaan oleh kepolisian gitu. Jadi kita berharap makin cepat kita merapat, makin cepat untuk kita lakukan ini semua kegiatan untuk menginventarisir semua kerugian kita masing-masing. Begini, ada yang memang optimis, ada yang pesimis. Yang pesimis ini ya kadang komen ya udahlah kalau misalnya ditangkap tapi asetnya sudah tidak ada buat apa. Nah ini tidak mungkin, kalau saya pribadi berpikir tidak mungkin aset tidak ada. Karena dalam waktu 1 minggu persiapan untuk melarikan diri dan menurut ada kawan juga ada sebagian yang sudah diblok. Nah tentunya dalam pembagian yang Bapak singgung tadi tentunya orang yang terdaftar dan memberikan data-datanya dan difile oleh tim yang ikut ke Mabes Polri, begitu Pak ya? Jadi begini, orang biar tidak salah persepsi mengenai aset gitu. Ada dibilang asetnya kalau udah dijual pasti tidak ada lagi. Artinya tidak ada lagi asetnya si tersangka ataupun si terpidana atau ini pun si pelaku ini. Sebetulnya aset dia dialihkan pun kemana? Contohnya dibeli mobil, dibeli benda bergerak maupun benda tidak bergerak juga, atau
dititipkan kepada orang lain, itu kan semua nanti terlihat dan itu merupakan kejahatan. Jadi jangan salah. Betul. Sekiranya pun itu misalnya ya kan, uangnya seumpama 100 miliar. Nah, contohnya ini. Dia belikan seumpama sesuatu hal barang ataupun dititipkan atau di bank yang mana gitu kan gitu. Ini sebetulnya jangan berpikir dia itu bahwa asetnya tidak ada. Kemanapun hasil kejahatan tetap juga kejahatan dan itu disita oleh nanti yang berwajib, yaitu nanti yang kita tuntut nanti untuk dibagi-bagi oleh para korban ini yang terdaftar di dalam kepengurusan yang ada di sini. Yang sekarang ada data Pak di situ itu ya. Iya. Terus mengenai admin tadi Pak. Kalau misalnya admin di WhatsApp ya it's okay. Tapi kalau admin yang seperti yang saya katakan tadi bahwa dia yang melayani hotline, pelanggan, apa semua, apakah mereka juga bisa dibawa ke kasus ini untuk diproses begitu Pak? Jadi ini tentunya juga semua ya, jaringan maupun admin ataupun perorangan yang terlibat di dalam mengendalikan, menjalankan usaha robot ini, itu wajib kita minta kepolisian untuk mengusut, melakukan artinya penyidikan. Karena tanpa mereka ini semua keikutsertaan ini semua tidak mungkin terjadi ini suatu hal yang menggiurkan terhadap ini korban-korban kan begitu. Iya, karena mereka yang mempromosikan tiap hari tiap menit di media jadi mereka bisa diseret juga Pak ya. Iya betul. Bisa diseret juga. Jadi tidak mungkin ini pemain tunggal gitu. Oh iya. Tidak mungkin. Pasti ini ada ikut serta dan lain-lain segala macam di sini. Jadi di sini diduga semuanya itu nanti yang terlibat ini kita akan tetap kekeh untuk dilakukan penyidik. Iya. Tindakan-tindakan penyidikan, penangkapan dan lain-lain. Kecuali kalau para admin ini mau bekerja sama dengan kita untuk mempermudah penyelesaian kasus ini. Jadi jangan misalnya para admin itu bersembunyi. Kalaupun dia bilang korban tapi tidak ada buktinya, ya itu tentunya nanti diselesaikan di kepolisian. Oke lah Pak Alek. Jadi saya berharap kalau admin yang beretiket baik, datanglah ke kita terdapat menjelaskan sejauh mana dia ketidakterlibatannya. Iya dong. Iya betul. Kalau dia beretiket baik jangan lari. Lebih baik dia itu artinya merapat informasi ke kita. Apalagi menonaktifkan nomor-nomornya Pak. Saya sudah hubungi ada beberapa admin itu sudah tidak aktif. Jadi itu tetap akan diseret Pak. Betul. Alangkah baiknya mereka bekerja sama juga gitu. Karena masih banyak yang belum melapor. Mereka mungkin takut, mereka mungkin dibully. Padahal di tim ini ingin merekrut semua para korban, baik upline, baik admin yang merasa dirugikan, dan ada 3 orang admin, yang satu penanganan pelanggan dan yang menjawab juga kesalahan-kesalahan daripada robot kalau blackout. Tentunya kita mengharapkan mereka juga bekerja sama dengan kita kalau memang mereka ada korban, karena ada hukum yang menanti mereka kalau mereka tidak mau bekerja sama. Saya rasa begitu Pak. Kalau itu memang artinya berperan mempengaruhi seseorang ini, akhirnya jadi dia ikut di dalam di dalam suatu bisnis ini. Ternyata bisnis ini fiktif, gitu ya kan gitu. Iya betul. Merugikan, jadi dia harus bertanggung jawab apa yang pernah dijanjikan kepada ini korban-korban ini gitu. Jadi paling tidak harus bekerja sama mengungkap ini, jangan sampai tidak mau bekerja sama juga, itu salah besar ya. Ini mengenai izin ini, kasus-kasus robot trading ini kan banyak yang ilegal ini, masih banyak yang beroperasi juga di negara kita ini. Mulai dari izin palsu, bahkan mereka mencantumkan lembaga penjamin ini LPS. Akhirnya setelah diselidiki ternyata bodong begitu ya.
palsu. Ya. Jadi mereka apakah dikenakan pasal apa Pak itu kalau pemalsuan begitu? Kena pasal pemalsuan dan atau memberi keterangan palsu ya. Ya, sebagaimana dalam Undang-Undang KUHP itu 263, Junto 266 ataupun junto yang lainnya yang berhubungan dengan palsu-palsu begini. Dan termasuk lagi rangkaian kata bohongnya, tipu muslihat, di sini tipu gelap, penipuan dan penggelapan. Dana ini pun mungkin ada yang sudah dibelanjakan kemana segala macam. Nah, itu masuk ranah TPPU, tindak pidana pencucian uang gitu. Atau tindak pidana yang lain. Setelah ada nanti pengembangan di kepolisian, tapi yang jelas kami tidak akan diam. Kasus ini akan kami tetap perjuangkan demi untuk para korban-korban ini ya, yang sudah artinya yang sudah mendaftar ke kita akan perjuangkan semua klien saya ini gitu. Ya memang di komen ini kalau kita lihat sangat sedih Pak ya, ada yang mengharapkan uangnya, banyak yang bertanya supaya uangnya cepat kembali, tetapi melaporkan aja belum. Jadi kira-kira apa nasihat Bapak buat para korban ini yang tidak mendaftar, tidak melaporkan, tapi mengharapkan uangnya kembali begitu Pak? Baik, jadi bagaimana uangnya kembali sedangkan dia aja tidak mendaftar, tidak melaporkan ke kepolisian, kan begitu. Nah, di sini seharusnya ataupun sebaiknya para korban ini sesegera mungkin lah merapat untuk kita lakukan satu inventarisir semua kerugiannya, kita bersatu dan lebih cepat kita lakukan tindakan ataupun proses ini makin cepat juga ini berhasil dan juga aset-asetnya lebih gampang untuk diamankan pihak kepolisian daripada ini artinya tidak bertele-tele gitu ya kan gitu. Jadi kami mengharapkan lah pokoknya sesegera mungkin bersatu kita merapatkan barisan untuk rame-rame menuntut ini. Lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus. Nah ini masih banyak juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari komentator di channel yang masalah berkaitan dengan hukum ya. Kira-kira ujungnya kasus ini seperti apa katanya bayangannya. Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Ada juga yang mengatakan tangkap dulu baru diproses. Bagaimana? Saya tidak tahu ini bagaimana orang mau menangkap orang kalau tidak dilaporkan. Bagaimana Pak Sabar? Ya, jadi saran saya pada semua ya, kasus ini ya diproses dulu. Kita sudah lapor ya, proses dulu. Nanti tahapan-tahapannya kan ada. Penangkapan, baru penahanan, baru penyitaan aset dan lain-lain. Dan juga kita koordinasi semua dengan para korban ini, bagaimana kita apakan aset ini kan gitu kan. Nah, sekarang begitu kan. Baru nanti dengan seizin pemerintah ataupun bagaimana cara untuk membaginya ini kan begitu. Iya, dan saya dengar juga kalau tidak salah ada aturan bahwa misalkan asetnya ini taruhlah misalnya 1 tela atau 1.000 miliar, kemudian seluruh korban-korban di Indonesia yang berkumpul, yang memberikan data, yang memberikan filenya artinya begitu ditotal dan dibagikan kepada para korban misalnya 500 miliar, kemudian sisanya ini tidak ada yang mengklaim, artinya itu akan disita oleh negara, bukan begitu Pak? Ya betul. Jadi nanti dari semua aset ini nanti, seumpama klien saya ini kan seumpama hanya 100 orang lah ya. Sedangkan umpama aset ini. Ternyata untuk 100 orang ini hanya 100 miliar gitu. Ya, sisanya untuk negara. Oh iya. Jadi intinya kita itu, si korban itu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kerugiannya. Apabila nanti ada sisa dari sisa aset itu nanti untuk ke negara, untuk disita ya sesuai dengan peruntukannya ya mungkin ya. Tapi yang jelas tidak melebihi daripada itu kan gitu. Dan saya harapkan juga
korban-korban ini segera untuk menyerahkan datanya biar tahu kita. Iya, betul. Jangan asal cuap-cuap dia di media sosial segala macam, taunya dia nggak punya data gitu. Iya, Jangan betul. sampai ada orang menyusup gitu di ya, dalam itu apa udah ini pasti, untuk Pak. menggiurkan yang seakan-akan dia itu settingan-settingan daripada lawan kita Iya, untuk betul. mempengaruhi ya, Iya. mempengaruhi daripada yang lain gitu. Ya, Sudah memang diperhitungkan juga oleh tim, karena tim ini bekerja dengan sukarela siang dan malam untuk tentunya memakan biaya ya dan dana ya, dan kita mengeluarkan dengan sukarela agar supaya para korban yang belum melapor, yang belum mau bergabung supaya bergabung, agar supaya mempercepat kasus ini di proses ya. Jadi begitu Pak. Ini saya berterima kasih kepada Pak Sabar. Tentunya beliau sibuk sekali karena saya juga menunggu sampai dari jam berapa di sini. Beliau adalah pengacara yang sibuk. Maklum karena beliau adalah Ketua Peradis Jakarta Utara ya. Ini juga saya di sini udah berapa kali ada yang keluar masuk untuk dengan kasus-kasus yang lain, dan tentunya beliau sangat berpengalaman dan profesional dalam menangani kasus-kasus yang lain. Kira-kira yang terakhir ini Pak Sabar, kalau misalnya andaikan misalnya ini tersangkanya ini sudah ketangkap bersama dengan admin-admin utamanya itu, jadi kira-kira apa langkah Bapak selanjutnya begitu mendengar bahwa korban ini tersangka ini tertangkap begitu Pak? Oke, nanti kalau sudah tertangkap nanti tersangkanya ini, Iya. Saya pertama akan saya lakukan dulu klarifikasi maupun menginventarisir semua kerugian-kerugian korban ini. Iya. Ini penting. Iya. Dan saya akan lihat data-datanya Iya. agar saya dapat untuk melakukan, artinya untuk memperjuangkan gitu Iya. hak-hak mereka nanti. Jadi itu aja kawan-kawan senasib dan seperjuangan di Mas Alex Channel. Jadi kita berdoa bersama. Anda sudah mendengar bagaimana statement daripada beliau, juga nasihat-nasihat buat para korban yang sudah melapor ke Mabes Polri. Saya juga semangat bekerja dengan tim yang sukarela ini. Bahkan kita mengeluarkan dana pribadi. Dan ada banyak kawan-kawan yang juga memberikan komentar agar supaya meminta nomor rekening daripada Mas Alex Channel. Mereka akan mau mengirimkan uang untuk bantuan. Jadi saya klarifikasi lagi, apabila Anda ingin membantu Mas Alex Channel ini, bisa Anda memberikan bantuannya langsung kepada tim. Ada nomor rekening yang saya sudah cantumkan di WhatsApp di channel saya. Di depan ada nanti alamat-alamat yang bisa dihubungi. Anda bisa setelah mentransfer bantuan saudara, Anda juga akan menerima laporan dari bendahara, dan semuanya ini dikerjakan dengan profesional. Kalau Anda sudah masuk di tim kita, Anda akan melihat bagaimana cara kerjanya tim ini bekerja, dan baik soal keuangan tentunya profesional. Semua bukan atas nama satu orang, tetapi bendaharanya juga ada 3 orang, diketuai oleh Bu Santi, dan itu ada laporannya dan diupdate kepada kawan-kawan korban yang ada di grup. Jadi jangan ragu lagi untuk bergabung. Nasihat yang paling penting atas kasus ini. Jadi setelah saya memperhatikan tim-tim ini semua, mereka itu selain profesional, mereka sudah banyak pengorbanannya, dan saya lihat mereka sangat jujur semuanya. Ya. Jadi kita wajiblah mempercayai mereka itu untuk melakukan semua identifikasi dan mengenai data-data maupun rencana-rencana semua selanjutnya demi untuk suksesnya, lancarnya proses memperjuangkan kasus ini.
Demikianlah saya hari ini sudah bertemu dengan pengacara kita yang mengawal kasus Mak ini, yang kepada tim yang melapor ke Mabes Polri. Nah, dengan orang yang sudah melapor di Polda-Polda atau di Polres di seluruh Indonesia. Ya, itu bagaimana Pak? Singkat aja. Baik, saya pikir gini, kalau udah ada melapor Polsek, Polda ataupun Polres yang lain, kita bergabunglah di Mabes. Iya, iya. Dan saya pikir lebih kita buat kalau kita bersama. Iya, gitu. powerful lagi kalau iya. Kita semangat dan kita harus optimis ya. Iya, optimis. Iya. Kita harus mempergunakan hak kita gitu. Iya. Kita apa? Kita dirugikan orang, kita akan tuntut. Ya betul. Masalah berhasil tidaknya nanti kita lihatlah dulu. Ya itu setuju sekali 100%. Jangan langsung artinya kembali tidak, itu nanti. Iya, jadi kita harus tuntut dulu, tangkap dulu orang ini, masalah kembali apa tidak, kita harus optimis seperti Pak Sabar. Terima kasih Pak Sabar. Saya itu aja, terima kasih. Selamat sore Pak Sabar. Iya, semoga sukses dan sehat selalu Pak Sabar. Iya, iya. Kasih Pak.